Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Kalau sekiranya Habibur Rahman ini tidak siap Prabowo dikritik, sebaiknya dulu Habibur Rahman melarang Prabowo menjadi presiden. Maaf untuk korupsi, Anda sudah tanyakan ini berkali-kali ya, dimanapun tanya dan berbagai orang sudah sampaikan, ya silakan saja Anda nilai ya. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, gak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal. Ya, dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD? Gitu kan? Nah, jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas capek tidak berdebat ya. Gak mungkin Pak Prabowo itu menginstruksikan untuk mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan. Intinya adalah semua protokol hukum kita memang ditujukan untuk memaksimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. Itu stressingnya. Gitu. Jadi yang diperdebatkan kalau pengembalian keuangan negara bagaimana orang dihukum, enggak gitu. Kita ini memperdebatkan hal yang remeh-temeh tapi melupakan hal yang paling substansi dalam pemberantasan korupsi. Tinggal saja para negara, kepolisian, kejaksaan, KPK menerjemahkan arahan Pak Prabowo itu sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Pak Mahfud jangan menghasut bahwa Pak Prabowo mengajarkan melanggar hukum dan lain sebagainya. Gitu. Oke? Ya, saya heran ya, menteri terkait dengan hukum itu sukanya mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Seperti kasus pemulangan narapidana ke luar negeri, katanya hanya tactical arrangement gitu, padahal ada hukum yang melarang. Yang ini lagi gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang tentang Bea Cukai, Undang-Undang Perpajakan, dan Undang-Undang Kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin ke Jaksa Agung, jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait. Tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru.
Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Gerindra, Habibur Rahman, ini terhadap kritikan pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD kepada Presiden Prabowo sekaitan dengan pernyataannya tentang pengembalian uang korupsi secara diam-diam dan Presiden akan memaafkan koruptor tersebut dan yang lainnya. Setidaknya ada satu hal penting yang perlu agaknya kita garis bawahi. Di sini Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud MD itu orang gagal. Skornya ketika menjadi Menko Polhukam hanya 5. Yang jadi pertanyaan kita, apa kaitan kritikan atau tanggapan atau koreksi dari seorang pakar hukum tata negara Profesor Mahfud MD terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan pernyataan Habibur Rahman yang mengatakan Mahfud MD ini orang gagal. Skornya di Menko Polhukam hanya 5. Apa kaitannya? Tidak ada sama sekali kaitannya. Mahfud MD menanggapi pernyataan Prabowo bukan selaku Menko Polhukam, bukan pula selaku mantan Menko Polhukam, tetapi selaku seorang pakar hukum tata negara. Termasuk ketika Mahfud MD mengatakan bahwa menterinya Prabowo ini mencarikan dalil-dalil atau pasal-pasal terhadap pernyataan Prabowo, itu pun dia bicara selaku pakar hukum tata negara. Dia bicara sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Oh, gagal dia menjadi Menko Polhukam. Oh, 5 skornya menjadi Menko Polhukam. Tak jadi persoalan. Tetapi kalau gagal dia selaku seorang pakar hukum tata negara, lantas dia melancarkan kritikan sesuai dengan ilmunya, selaku dia seorang pakar hukum tata negara kepada Presiden Prabowo, itu tentu wajar Habibur Rahman mengatakan bahwa Mahfud MD ini orang gagal selaku seorang yang memiliki kepakaran tentang hukum tata negara. Tetapi ini tak ada sangkut paurnya. Mahfud MD menanggapi pernyataan Prabowo ini dengan dia seorang Menko Polhukam, dengan dia seorang mantan Menko Polhukam. Tidak ada kaitannya. Kalau Habibur Rahman mengatakan Prabowo mendapat skor 5 dalam penegakan hukum ketika menjadi Menko Polhukam pada Kabinet Jilid 2 Presiden Joko Widodo, kalau kita tidak keliru, itu adalah pernyataan Ganjar Pranowo yang mengatakan dulu bahwa penegakan hukum pada pemerintahan Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya selaku Presiden Kepala Negara, skornya dia kasih 5. Tetapi yang perlu juga kita ingat, kalau kita tidak keliru, Pak Prabowo pun ada yang memberinya nilai 11/100 selaku dia Menteri Pertahanan pada Kabinet Joko Widodo jilid kedua itu.
Kita masih ingat waktu itu, begitu Pak Prabowo mendapatkan nilai 11/100, dia sebut-sebut nilai dan orang yang memberi nilai itu di mana-mana waktu itu. Ketika dia pergi berkampanye ke berbagai daerah di Indonesia. Namun yang hendak kita katakan di sini sahabat BN, selaku orang dekat dengan Presiden, Habibur Rahman tidak perlu marah, kesal, emosi kalau rakyat, pakar, ilmuwan atau masyarakat manapun juga di Republik ini melakukan kritikan, mengoreksi atau memprotes Prabowo selaku dia seorang presiden kepala negara. Terima sajalah dengan lapang dada. Kalau Habibur Rahman tidak siap atau tidak membolehkan Presiden Prabowo dikritik oleh rakyat, oleh para pakar, oleh berbagai elemen masyarakat di negeri ini, sebaiknya dulu Habibur Rahman melarang Prabowo menjadi presiden kepala negara. Sebab kalau seorang presiden kepala negara, kalau seorang pemimpin, kalau seorang pejabat publik di negara demokrasi seperti negara Republik Indonesia ini, tidak bisa dielakkan rakyat, publik atau pakar mengkritiknya, menanggapi pernyataannya. Jadi ketika Habibur Rahman membalas dengan ucapan yang pedas begitu, sampai mengatakan Mahfud MD ini orang gagal, mengatakan Mahfud MD jangan menghasut, tidak elok kelihatannya seperti itu. Demikian saja sahabat BN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.